Oke, selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, udah pada makan siang semua? Sudah. Tuh, dia makan siang kayaknya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima di mata kuliah isu-isu kontemporer komunikasi. Nah, untuk siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai citra dan branding karena dua hal ini itu menjadi pembicaraan hangat ya, bahkan masih still relevan sampai sekarang. Dua hal ini, citra dan branding. Kalau citra itu seperti apa, branding seperti apa, nanti akan saya jelaskan lebih detail dalam materinya. Oke, sebelum kelas saya mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, ini presensi untuk pertemuan kelima. Silakan ditulis saja, ya, ditulis di belakang sini siapa aja yang hadir. Nanti ini akan saya akumulasikan dengan presensi kemarin. Oke, sambil presensi berjalan, teman-teman bisa melihat materi yang sudah ada di depan. Ini ada citra dan branding, berarti ada dua ya. Citra dan branding, artinya citra dan branding adalah dua hal yang berbeda. Kalian nggak bisa tuh menganggap keduanya adalah hal yang sama. Citra dan branding adalah hal yang sama, bukan seperti itu. Nanti perbedaannya seperti apa kita akan lebih jelas di materi awal. Oke, di materi ini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi citra, jenis-jenis citra, faktor pembentuk citra, definisi branding, tujuan dan segmentasi branding, 6 strategi memperluas merek atau branding. Oke, yang pertama, nah ini saya ingin bertanya kepada kalian, apakah ini yang dinamakan citra? Bukan. Iya kan citra kan? Iya. Bisa citra. Apakah ini yang dinamakan citra? Ada yang tahu siapa citra ini? Citra siapa? Citra Scholastica. Ya, penyanyi ya. Jadi dia penyanyi asal Yogyakarta. Tapi bukan citra ini yang saya maksud. Oke, ini benar tulisannya ya. Citra. Itu juga citra gitu. Tapi bukan citra ini yang saya maksud. Tapi citra yang saya maksud adalah ini. Ya, menurut definisi, citra berkaitan dengan gambaran yang dimiliki seseorang mengenai pribadinya dia, terus mengenai bisa juga citra itu mencakup bagaimana gambaran perusahaan, organisasi maupun produk. Artinya citra itu bukan hanya melekat pada individu, tapi bisa melekat pada sebuah organisasi, perusahaan ataupun produk gitu. Itu dinamakan citra. Citra kan berasal dari kata image dalam bahasa Inggris. Image itu adalah gambaran. Gambaran bukan berarti gambaran seperti yang kalian bayangkan pada saat kalian kecil, main gambaran itu bukan. Tapi bagaimana sih orang melihat individu, orang melihat perusahaan, dan bagaimana orang melihat produk tersebut sesuai dengan apa yang mereka persepsikan itu. Sering kan teman-teman semua mendengar kata, lu mah orangnya butuhnya pencitraan mulu gitu kan. Ih, gue mah sebel sama dia. Dikit-dikit pencitraan. Nih pasang status nih di medsos pencitraan mulu. Gitu, seolah-olah tuh dia jadi seorang yang paling bener gitu kan. Terus seolah-olah tuh dia cowok yang paling ganteng gitu. Nah, itu yang sering kita dengar ya, pencitraan. Nah, nanti kita akan bahas nih lebih jauh, apakah seseorang itu butuh citra atau enggak? Itu pertanyaan awal dari saya deh. Kalau menurut kalian, seseorang butuh enggak sih pencitraan? Butuh. Dan pencitraan adalah hal yang wajar atau bukan sih? Wajar ya, karena kan sesuai dengan definisinya adalah berkaitan dengan gambaran dimiliki. Berarti setiap orang itu pasti punya gambaran, punya citranya masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang dia mah orangnya pencitraan mulu, berarti yang ngomong itu iri gitu kan, sirik aja lu gitu. Karena setiap orang, masing-masing kalian nih, saya yakin dari mahasiswa di sini pasti punya gambaran diri yang berbeda-beda gitu. Dan setiap orang akan membentuk citranya sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Nah, ini definisi citra kalau kita kaji lebih jauh ya, menurut para ahli, kalau Kotler mengatakan citra adalah respons konsumen yang mendefinisikan sebagai kepercayaan. Kotler menyematkan kata konsumen karena dia memang adalah seorang pakar marketing.
Jadi citra kan tadi melekat juga dalam sebuah produk. Produk itu adalah produk itu adalah komponen dari marketing. Makanya si Kotler mengatakan citra adalah bagian dari respon konsumer yang mendefinisikan sebagai kepercayaan. Ini trust. Citra adalah kepercayaan. Itu menurut si Kotler. Kalau menurut Philip Henslow ya di bukunya tahun 2003, dia mengatakan citra sebagai kesan yang diperoleh berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari fakta-fakta orang, produk, situasi. Jadi kalau si Philip ini lebih kepada menggarisbawahi bahwa citra itu berdasarkan pengetahuan seseorang mengenai ya individunya, mengenai produksi, mengenai situasi. Itu bedanya ya. Kalau si Kotler itu lebih kepada bagaimana sih kepercayaannya. Kalau konsumen udah percaya terhadap satu produk, maka citra produk tersebut bagus di mata konsumen. Tapi kalau si Henslow ini melihat bagaimana fakta di lapangan. Kalau memang ternyata produk itu di lapangan tidak disukai, maka akan membentuk persepsi bahwa citranya kurang baik. Seperti itu. Terus Jeff Skins dan Ardianto, ini pakar komunikasi, menurut mereka citra adalah kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul dari hasil pengetahuan dan pengalamannya. Yang perlu digarisbawahi adalah hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Artinya, untuk mempersepsikan sebuah citra produk atau individu, ya, seseorang itu butuh pengetahuan dan butuh pengalaman. Pengetahuan ini bersifat kognitif, artinya bisa didapat secara baik dengan pengalaman maupun membaca, melihat atau mendengar gitu. Contoh semisal si A mengatakan bahwa produk minuman B, saya nggak sebut merek ya, takutnya ada yang komplain. Jadi minuman B itu sangat enak loh gitu kan. Tapi si C belum percaya. Kenapa? Karena dia belum mengalaminya, belum coba untuk minumnya, gitu kan? Belum merasakan seperti apa. Apakah cukup dengan merasakan sekali? Oh, ternyata enggak, gitu. Mungkin punya sensasi ataupun punya hal yang berbeda pada saat minum kedua, ketiga, dan keempat, gitu. Nah, itu disebut sebagai pengalaman dan pengetahuan. Kalau pengetahuan ini bisa bersifat dia sendiri, pribadi, ya, mencari tahu pribadi atau dari testimoni orang lain, gitu. Ada yang bilang kalau motor Honda enak irit. Ada yang bilang seperti itu. Saya sebut merek kan. Iya. Motor H ya, motor merek H itu irit dan juga gesit. Itu testimoni dari orang. Kita lagi mau beli motor nih. Testimoni seperti itu dari orang. Terus lihat di media sosial juga ulasannya bagus. Itu kan ulasan itu bentuk dari apa? Bentuk dari ini pengetahuan. Kita baca ulasan, kita baca testimoni dari orang, kita baca reply di media sosial, itu adalah bentuk bagaimana kita memulai pengetahuan untuk mempersepsikan sebuah citra gitu. Pengalaman ya pada saat kita nyobain sendiri gitu. Mungkin kita minjem punya teman dulu, atau mungkin kita nyolong punya orang gitu. Enggak juga ya, enggak salah kalau kayak gitu. Berarti untuk nyoba motor Honda kita harus nyolong? Enggak, nyoba aja. Mungkin kemana ada Gias, itu kan salah satu bagaimana kita memperoleh pengalaman dan juga pengetahuan pada saat ada pameran mobil kemarin. Nah itu kan produk itu berlomba-lomba tuh membentuk citra mereka, baik secara langsung ya di lapangan dengan pameran atau dengan bentuk media sosial gitu. Mereka posting pengalaman orang, terus dibikin konten di TikTok, pengalaman saat test drive mobil mobil listrik yang terbaru. Itu salah satu bagaimana mereka berusaha untuk membentuk pengetahuan dan nantinya pengalaman juga dibutuhkan dalam membentuk citra. Seperti itu. Nah, citra ya, satu kata citra itu ternyata punya jenis-jenis yang beragam. Yang pertama ada citra bayangan atau mirror image. Citra ini biasanya melekat pada pemimpin organisasi terkait pandangan orang lain. Atau di poin kedua, pemimpin tersebut selalu merasa semua orang memiliki pandangan positif terhadap organisasi, dan biasanya perasaan pemimpin tersebut tidak tepat karena hampir serupa dengan fantasi. Artinya dia di sini hanya berpersepsi. Contoh, seorang pemimpin partai, dia menganggap bahwa rakyat Indonesia itu akan mendukung dia. Itu citra bayangan. Ya, ini tadi di poin pertama, biasanya melekat pada pemimpin organisasi terkait pandangan orang lain. Dia merasa partai dia ini adalah partainya yang didukung oleh wong cilik. Ya, partai apa itu saya nggak sebut. Nantinya ada yang ngerekam. Oke. Terus yang kedua, citra yang berlaku atau current image. Nah, ini citra yang berlaku merupakan kesan baik milik orang lain tentang organisasi atau hal lain berkaitan dengan produk. Ini berkaitan dengan nantinya marketing ya, produk, karena ini citra yang berlaku atau current image. Citra yang melekat pada saat ini juga. Semisal ada produk
A itu di media sosial dia selalu mendapatkan ulasan yang baik, maka citra current image-nya dia adalah memang produknya yang baik gitu. Dan itu bisa dibentuk juga karena ulasan-ulasan itu kan terkadang bisa dimainkan oleh yang namanya key opinion leader gitu kan. Ada call-nya, ada influencer-nya, dan mereka memang sudah digerakkan untuk memberikan respon yang baik, terus ulasan yang baik. Artinya apa? Akhirnya citra yang berlaku atau current image ini adalah bentukan juga gitu. Jadi kita nggak bisa mengabaikan tuh aspek-aspek dari media sosial, aspek dari media, bagaimana kita membentuk sebuah citra. Dan yang ketiga adalah citra yang diharapkan atau wish image. Citra yang diharapkan adalah citra yang diinginkan manajemen atau organisasi. Ini biasanya muncul bukan hanya individu, bukan hanya produk, bukan hanya jasa, tapi individu. Setiap orang pasti punya wish image. Ini saya sebut ya, setiap orang pasti punya wish image. Pengen punya citra yang diharapkan, pengen dilihat baik oleh orang lain, ingin dilihat sebagai orang yang dermawan, ingin dilihat sebagai orang yang pinter, ingin dilihat sebagai orang yang supel. Itu kan citra yang diharapkan. Berarti dia belum punya citra seperti itu. Baru berharap atau baru ingin merencanakan bahwa dia pengen nih mengubah citra yang seperti tadi saya ucapkan seperti itu. Jadi ini masih dalam ini ya, belum diwujudkan citra ini. Jadi belum jadi. Tadi sudah citra. Ada yang bisa apa yang kalian pikirkan tentang citra setelah saya sampaikan? Atau ada yang ingin ditanyakan deh tentang citra di sini? Oke, ya, Tana silakan. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi pertanyaan ini seringkali muncul nih di benak kita nih pada saat kita ketemu sama orang lain kan. Kita mau bertemu dengan orang lain. Apakah first impression itu bisa membangun citra kan? Nah, first impression ya pasti adalah hal yang akan dilihat. Adalah hal yang dilihat. Nah, ini adalah masuk ke dalam pembahasan yang tadi nih. Ini. Citra yang diharapkan. Ini. Citra yang diharapkan. First impression itu masuk ke dalam citra yang diharapkan gitu. Kalian ingin bertemu dengan gebetan nih, misal ya, gebetan. Udah kenalan lama nih, saling follow gitu di Instagram, DM-an, terus tiba-tiba mau ketemu langsung gitu kan. Pasti antara di media sosial dengan di ketemu langsung ini akan berbeda. Oke, first impression ya yang ingin kalian tampilkan pasti adalah hal yang ingin kalian tampilkan. First impression itu adalah hal yang ingin kalian tampilkan. Berarti masuk ke dalam ini citra. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, kalian akan mempersiapkan segala halnya. Kalian udah tahu lawan bicara kalian adalah orang yang suka terhadap musik. Semisal contohnya, orang yang suka terhadap musiknya jelas nih, dia suka terhadap Taylor Swift, ya suka sama Mbak Tay gitu kan. Nah, kalian biar nyambung nih, akan berusaha untuk mencitrakan bahwa kalian juga suka terhadap Taylor Swift. Saya rasa cukup untuk materi pada siang hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih juga atas perhatiannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa citra dan branding ini adalah dua hal yang sangat relevan dengan perkembangan ilmu komunikasi dan juga teknologi komunikasi yang ada. Kenapa? Sangat relevan karena memang mereka membutuhkan satu media, mereka membutuhkan suatu perantara untuk bisa menyebarluaskan, untuk bisa membentuk kognisi, untuk bisa membentuk opini dari setiap masyarakat yang menggunakan media sosial ataupun media baru seperti yang kalian pegang sampai sekarang ini, yaitu handphone, dengan adanya media sosial, YouTube, TikTok, terus ada apa lagi? Ada X, Facebook. Mungkin ada masih main Facebook? Masih, oke, seperti itu. Ya, gitu. Jadi silakan kalian bentuk citra kalian di media sosial, tapi tetap dengan memperhatikan kesehatan mental dan juga tetap memperhatikan aturan-aturan ataupun etika-etika yang sudah ada di media sosial. Seperti itu. Sekian dari saya. Selamat siang. Sebelum kita tutup kelas ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita sampaikan dan juga apa yang saya sudah berikan kepada kalian ini menjadi manfaat buat kalian hari ini dan juga di masa depan. Baiklah, berdoa dimulai.
Oke, berdoa selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan di hati kalian atau ada kata-kata yang menyinggung perusahaan kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Selamat siang. Siang. Oke. Iya. Sama-sama.